dimensi tindakan. Dengan aku Alina Indonesia, Aku Alina Andi. aku Aulia Rizky. Dan aku dia Suara Robi Raban. Saksikan videonya sampai akhir ya. Yuk. Oke, tadi kan kita udah bahas dimensi respon. Nah, sekarang kita bahas dimensi tindakan. Menurut kalian, yang kalian tahu tentang dimensi tindakan itu apa? Mungkin bisa sharing-sharing. Dimensi tindakan kalau mungkin aku artikan dari perkata dulu ya. Tadi kan untuk dimensi respon sudah kita bahas, ternyata ya memang berkaitan dengan respon seorang pasien. Nah, kalau dari artinya sendiri itu dimensi tindakan itu lebih ke tindakan yang akan kita lakukan, intervensi yang bisa kita lakukan sebagai perawat untuk menghadapi dari respon dari pasien itu tadi. Atau bagaimana, ada pendapat yang lain mungkin? Oke, tadi kan Robi bilang kalau dimensi tindakan itu tuh gimana tindakannya perawat setelah pasiennya itu merespon gitu ya. Berarti bisa bermacam-macam gitu ya? Iya kan? Tergantung responnya itu tadi ya. Kalau dari Robi seperti itu, mungkin dari Anin atau Alina bisa menambahkan atau Kurang lebih sama sih. Menurut aku kayak tadi kan kita kan udah ngomongin soal bersama, udah ngomongin soal dimensi respon ya kan. Jadi menurutku dimensi sendiri itu kayak reaksi biopsikokultural tubuhnya pasien lah, yang kayak secara holistik. Dan kayak reaksi itu kan lebih kayak kita ke pasiennya kan udah ngapain. Misalkan kayak tadi yang kita bahas, kalau misalkan pasiennya menutup diri itu kayak gimana. Nah sebenarnya tuh aku pernah ya lihat satu postingan. Itu intinya tuh ngebicarain soal 4 karakter yang beda. Yang pertama itu tuh ada karakter orang tuh yang kayak kita lihat tuh leadership, dia lebih suka mimpin, dia tuh bisa ngasih penyelesaian masalah, problem solving. Terus yang kedua, dia orangnya itu ceria, bisa deket sama siapapun, sering ketawa, sering bahas-bahas, pokoknya terkenalnya tuh kayak orangnya ramah, friendly banget gitu. Terus yang ketiga, dia tuh orangnya itu lebih suka tergantung sama data, jadi dia tuh gak gampang percaya sama orang. Jadi kayak apa-apa tuh harus data dulu, dan setiap mengambil keputusan tuh ntar dulu harus dia data gitu loh. Terus yang keempat, itu tuh tipe-tipe orang tuh yang gak mau ikut campur masalah orang lain, tapi dia juga masih humble dan ramah. Dan dari pendekatan ya, kalau mau temenan sama 4 orang ini, itu ternyata tuh beda-beda. Jadi tuh bisa dibilang kalau kamu ketemu sama pasien yang tadi di video sebelumnya kita udah ungkit, kalau misalkan pasiennya kolot, nah itu kita pendekatannya itu tuh nggak bisa langsung semena-mena kayak ini tuh nggak kayak gini gitu. Kita harus kayak ngasih contoh pendekatan yang lain. Misalkan kayak kita bales sama satu cerita yang mungkin ada makna yang bisa merubah persepsi dari orang yang kita anggap kolot itu kayak gitu. Terus semisal nih ada yang menutup diri, itu mungkin kita bisa ajak buat kayak ngegambar atau mungkin kayak ngobrol soal hal-hal yang kayak dia sukain dulu kayak gitu. Kayak apa ya, kita pendekatannya itu tuh dari hal-hal yang dia suka dulu, mungkin itu juga bisa. Terus semisal ada yang kayak orangnya tuh kayak takutan banget dan dia tuh udah dimotivasi tapi balik lagi ke titik awal. Kayak orang self-harm atau bunuh diri, itu pasti kan motivasinya kan naik turun kan ya. Nah itu mungkin bisa kayak sering ditemuin, terus kayak mungkin kayak disuruh buat nulis jurnal bareng kayak gitu. Dan terkadang juga ya, kalau kita terlalu dekat sama pasien tuh terkadang pasien tuh juga jadi nggak bisa mandiri kayak gitu. Jadi selain kita ngasih reaksi yang sesuai sama tipe-tipe orangnya tadi itu, kita juga harus itu sih empati sama pasien juga gitu. Berarti memang pendekatannya itu nggak cuma dengan satu metode ya, beberapa metode pendekatan tadi kita harus menyesuaikan. Iya, tergantung responnya pasien. Betul. Dan menurut aku sendiri kalau terkait dengan dimensi tindakan itu tuh lebih ke primer atau sesuatu yang emang tupoksinya perawat, ya kan? Setuju kan tupoksinya perawat. Tapi terkadang kalau di pasien jiwa ini kan
nggak pasti fisiknya membutuhkan satu tindakan. Terkadang mereka cuma pengen butuh didengerin, cuma pengen ditemenin, terus diajak ngobrol dan lain-lain. Nggak harus kayak kita tensi dia atau sentuh dia atau apapun. Nah, yang jadi PR mungkin di dimensi tindakan buat ranah keperawatan jiwa, yaitu kita lebih ke tricky milih tindakan, karena tindakan yang kita ambil itu bisa berpengaruh sama pasien, apalagi si pasien ini punya gangguan jiwa. Jadi itu sih kita memerlukan benar-benar berpikir kritis untuk melakukan tindakan apa sih harus kita lakukan sama pasien. Tapi setuju nggak sih kalian tuh kalau sebenarnya tuh respon tindakan tuh pada intinya tuh validasi pasien dulu. Jadi kayak kita mendengar, kita memvalidasi perasaannya, habis itu kita cari nih sebab akibat tindakannya kenapa, sambil kita evaluasi responnya dia. Setuju banget. Iya kan? Iya, setuju banget. Kadang pasien jiwa itu tuh justru nggak butuh solusi loh. Mereka cerita, kita cukup mendengarkan, itu tuh udah cukup banget. Karena biasanya pasien jiwa itu karena mereka tuh terlalu mengundang perasaannya, nanti numpuk kayak gitu. Dan kalau diberi solusi, itu tuh justru mereka kayak merasa dihakimi. Iya, betul. Merasa dihakimi. Dan terkadang orang-orang kayak gitu tuh mereka tuh ngerti nih bener sama salah tuh ngerti, cuman mereka tuh nggak bisa eksekusi tindakan ataupun jawabannya. Jadi intinya dimensi tindakan itu tuh bagaimana cara perawat untuk memberikan intervensi kepada pasien gangguan jiwa seperti itu. Dan kayak gitu itu juga harus dilatih, nggak bisa serta-merta langsung untuk bisa. Ada yang ditambahkan lagi? Oke, karena udah nggak ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman kita, mungkin sudah cukup sampai di sini. Dan untuk kesimpulannya dari pembahasan kita diskusi mengenai dimensi tindakan ya, itu tindakan itu harus dipikirkan matang-matang dan kita sudah menerapkan berpikir kritis untuk memutuskan tindakan apa yang tepat untuk pasien kita, karena kita nggak boleh sembarangan mengambil suatu tindakan berdasarkan dengan pengkajian tadi, dengan responnya pasien, evaluasi, dan data-data yang kita dapatkan dari pasien juga. Oke, jadi itu video terakhir kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. See you.